Oke, ini udah bisa kalian lihat nih. Ini telur-telurnya udah pada mulai netes. Hello, what's up guys? Balik lagi di channel gua Betasen. Oke, di video kali ini gua mau sharing nih sama kalian khususnya buat yang pemula atau baru main cupang ataupun udah lama main cupang tapi belum pernah ngebreed. Belum pernah nyoba ternakin cupang kesayangan lo nih. Nah, jadi di sini gue mau sharing ya cara-cara gampangnya gitu, simple lah dan umum, banyak digunain sama orang-orang juga. Dan alhamdulillah dari yang udah pernah gue lakuin, cara ini selalu berhasil. Nah, gimana sih caranya bang? Oke, tonton video ini sampai habis ya, jangan di skip karena nanti kelewatan kalau ada informasi yang penting-penting kalau lu skip. Nah, jadi kebetulan nih gua udah lama ya nggak ngebreed, kira-kira adalah setengah tahun nggak ngebreed ikan ya. Nah, di sini gue baru memulai ngebreed lagi nih, dan nggak ada salahnya kalau gue sekalian gue dokumentasiin dan gue sharing cara-caranya sama kalian. Jadi biar kalian juga maksudnya tahu lah cara ngebreed cupang yang bener, dan insya Allah rate buat berhasilnya gede, karena ngebreed menurut gue itu butuh perjuangan, pengorbanan yang gede, nggak main-main, karena nggak gampang gitu ngebesarin burayak dari kecil sampai bisa gede. Oke. Tahap-tahapnya gimana sih bang? Oke, nggak usah pakai lama nih. Pertama, lu setting indukan. Setting indukan tuh apa bang? Setting indukan itu lu nentuin ya, lu mesti nentuin kira-kira cupang lu yang mana nih yang mau lu jadiin calon indukan, yang mau lu kawinin gitulah simpelnya. Nah, kayak di sini nih, gua pilih plakat multicolor, sama cewekannya juga sama plakat multicolor. Terus juga yang gue pilih warna yang lumayan ya, maksudnya pecahan warnanya nih ya enak lah dilihatnya. Nah, ini bisa dilihat nih yang male-nya nih, ini bisa dibilang hampir balance nih. Cuma kurang aja nih warna kuning di dorsalnya nggak muncul. Kalau muncul sih gokil sih, maksudnya ya bisa dibilang balance lah. Nah, terus yang cewekannya gue juga pilih yang warnanya yang lumayan lah gitu. Karena di sini juga yang gue pertimbangin ini masalah size juga. Jangan sampai size yang cowok dan size yang ceweknya tuh jauh gitu bedanya, entah kegedean yang cowoknya atau yang cewekannya gitu. Nah, kalau di sini bisa dilihat ukurannya atau size-nya nih bisa dibilang gak beda jauh lah, sama-sama reguler gitu. Dan ini juga ceweknya juga udah full telur ya. Jangan lupa nih dilihat yang udah full telur buat cewekannya. Terus juga kalau usia sih gue milih di 4,5 bulan ke atas ya buat ngebreed, karena menurut gue semakin matang usianya semakin bagus telurnya sama hasilnya gitu, hasil anakannya. Oke. Nah, ini bisa dilihat ya, warna ceweknya tuh ya balance dikit lah gitu. Di semua finnya ada warna yang sama kayak di badannya.
Oke. Nah, abis ini tahapnya ngapain lagi bang? Oke, stay tune nih. Abis ini bakal gue kasih tahu lagi apa sih yang masih kalian siapin buat ngebreed cupang kalian. Oke. Nah, ini nih yang perlu kalian siapin nih. Baskom siapin ya, baskom penting. Gak ada baskom lu nggak bisa mijah. Nggak, di sini gue pakai baskom yang standar ya. Ini maksudnya nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Terus jangan lupa diisi air dulu. Terus lu siapin garam ikan. Garam ikan ya. Kalau nggak ada garam ikan, garam dapur juga nggak masalah. Ini plastik. Plastik buat apa bang? Fungsinya plastik ini bakal mempermudah kalian buat ngelihat busa-busa sama telur nanti. Oke. Ini jadi gampang lah. Nanti lu pakai selotip tuh. Lu tempelin biar nggak copot-copot lah. Nah, terus daun ketapang jangan lupa. Daun ketapang juga buat bikin jadi nyaman ya airnya, sama buat stabilin pH. Oke, ini airnya belum gua kasihin garam ya. Jadi dikasih garamnya seberapa banyak bang? Ya secukupnya aja, sesuaiin sama airnya aja. Jadi di sini gue pakai, nah ini masih kurang sih menurut gue nih. Nah terus gue tambahin dulu nih. Nah ditambahin lagi sedikit lagi, nggak usah kebanyakan, nggak usah kedikitan, ya secukupnya aja. Terus abis itu, dicemplungin ke tapangnya nih. Masukin ke tapangnya. Oke, dimasukin, diremes-remes sama dilarut-larutin tuh garam-garamnya yang masih krosok ya. Nah, terus diaduk airnya biar merata semuanya ya, biar larut sari-sari ketapangnya sama garam ikannya. Oke. Ini pokoknya dilarutin dulu semuanya biar ikannya nyaman, oke. Nah, kalau airnya udah larut semua kayak gini sama garamnya, terus tinggal dipasangin plastik. Nah, plastik ini di sini gue pakai plastik buat packing cupang ya. Di sini buat bungkus, ini ukurannya 9x25. Nah, kalau misalkan kalian gak ada yang 9x25, mau pakai yang 10x25, mau pakai yang 12x25 atau yang 8x25 tuh gak apa-apa. Yang penting ini nih tujuannya buat nanti si jantannya buat ini ya, buat buih. Terus juga memudahkan kalian banget buat ngelihatnya. Oke. Nah, terus jangan lupa dilakban nih. Dilakban di sini gue pakai solasi bening ya. Biar nggak ketiup angin aja sih. Terus juga nanti kan bakal permanen tuh jadi tempat buat naruh telur-telurnya dan buat buih dari jantannya itu ya, buat sarangnya. Nah, nanti bakal kelihatan tuh di situ. Jadi kalian nggak perlu capek-capek kayak nyariin mana ya busanya, dia buat di mana ya, atau telurnya di mana ya, kok nggak kelihatan gitu. Kalau udah pro sih nggak apa-apa, kalau udah suhu. Tapi kalau misalkan kalian masih baru pemula gitu, ya mesti pakai plastik ini. Jadi gampang lah ngelihatnya. Nah, habis itu tinggal masukin ikannya. Kita masukin calon indukan yang mau kita kawinin nih. Ini gue masukin jantannya dulu nih. Ini kalian masukin jantannya dulu. Terus biarin dulu nih, biarin yang jantannya adaptasi dulu sama kondisi airnya. Habis itu baru kita masukin betinanya gantian. Nah, kalau misalkan indukan jantannya udah dimasukin, sekarang giliran yang pengantin wanitanya. Ini kita masukin. Di sini gue pakai soliter akrilik ya. Kalau misalkan kalian mau lebih gampang sih, pakai ini aja, gelas aqua dipotong bawahnya, masukin cewekannya tuh ke dalam situ. Atau pakai bekas botol aqua juga bisa. Pakai glass cup bisa juga. Nah, kenapa sih bang harus dijodohin gini? Nah, penjodohan ini gue selalu pakai di momen-momen gue ngebreed ya. Dari dulu selalu gue pakai kayak gini dulu, karena gue biarin ikannya
saling kenal dulu. Jadi ya bisa dibilang PDKT dulu lah, nggak langsung main cemplung-cemplungin aja. Sebenarnya bisa kalau main cemplung-cemplungin nggak masalah, cuma resikonya lebih gede, resiko ke ikannya ya. Kalau misalkan cowoknya lebih agresif, cewekannya bakal habis. Terus juga kalau misalkan sebaliknya ceweknya yang lebih agresif, cowokannya juga bakal habis gitu. Maksudnya habis gimana sih ya? Itu kan kawin gitu kan kejar-kejaran ya. Maksudnya dihajar cowoknya, dihajar ceweknya. Jadi resiko luka-lukanya tuh lebih gede kalau menurut gue. Nah di sini gue jodohinnya minimal sehari ya, sehari, atau juga misalkan di malam gue jodohin. Nah siang atau sorenya besok udah gue satuin. Nah terus jangan lupa ditutup ya, ditutupnya tapi jangan full, kasih selak buat udara gitu biar ada oksigen masuk. Kalau ditutup full nanti bakal mati, kasihan ikannya. Oke, ini udah hari kedua. Ini udah hari kedua penjodohannya ya. Ini bisa lu lihat nih. Ini cowokannya udah bikin busa nih, udah bikin buih di plastiknya. Cuma masih belum padat. Emang masih belum padat dan masih mecah-mecah tuh, maksudnya mencar-mencar gitu busanya. Terus berarti gagal dong bang, gak bisa langsung dicampurin. Enggak masalah. Ini udah nandain, walaupun masih sedikit, ini udah nandain bahwa cowoknya ini udah siap buat dipijah. Jadi kalau udah kayak gini, ya udah tinggal kita cemplungin aja female-nya. Kita satuin nih, Oke. Dan di sini bisa lu lihat nih, itu sebenarnya cowokannya juga udah buat buih di bawah daun ketapang nih. Tuh kelihatan kalau kalian bisa lihat tuh. Ini daun ketapangnya rada menggembung gitu ya. Dan ini udah gue lihat ternyata emang banyak buih yang di bawah daun ketapangnya. Kalau kayak gini gimana bang? Nanti nggak bisa lihat telurnya dong bang. Tenang aja, nanti bakal tetap kelihatan telurnya. Kalau kalian diliatin seksama gitu, teliti, kelihatan itu ada telurnya nanti. Oke, ini udah gue campurin ya betinanya. Habis itu diangkat soliternya. Nah, ini mereka udah mulai sedikit lebih akrab nih. Tuh udah mulai cipokan-cipokan ya kan. Nah, ini biarin aja. Ini kita tungguin sehari. Biasanya sih ini gue lepas nih malam. Biasanya besok mereka udah mulai kawin, udah mulai bertelur ya. Sabar-sabar aja. Ya, ini udah hari ketiga nih. Ini udah mulai ada telurnya nih kalau kalian bisa lihat nih. Jadi telurnya itu tuh gampang bedainnya. Kalau kalian masih pertama kali nih, emang liatnya kayak buih, nyaruh gitu sama buih ya. Kalau buih atau busa itu kan warnanya bening nih. Nah kalau telurnya ini kalian bisa lihat tuh, itu warnanya putih susu gitu, kayak mutiara tapi kecil banget gitu. Warnanya tuh putih susu gitu. Nah ini sebenarnya tadi sore tuh gue lihat udah ada telurnya, cuma masih belum semuanya, masih belum banyak karena perut ceweknya juga masih gendut ya, masih ada telur yang belum dibuahin lagi, belum dikeluarin lagi gitu. Nah terus kalau udah kayak gini gimana lagi bang? Nah kalau udah kayak gini, kalian lihat deh, ini perilaku cowoknya nih udah mulai ngusir cewekannya. Nih bisa kalian lihat tuh, tiap cewekannya deketin sarangnya, deketin telur-telurnya, pasti sama cowokannya langsung diusir gitu, dikejar lah, pokoknya nggak boleh dekat-dekat situ. Kalau udah kayak gini, diapain lagi? Tinggal kita angkat cewekannya, karena cewekannya itu bisa makan telur-telurnya gitu. Cukup kita sisain yang jantannya aja buat ngerawat telur-telurnya sampai netes. Biasanya netesnya itu sih 24 jam ya, seharian. Cuma nggak langsung semua telurnya netes. Nah habis itu udah tinggal kita taruh nih cewekannya di soliter lagi, dikasih obat biru sama ketapang buat recovery ya, maksudnya buat dirawat lagi cewekannya. Oke, ini udah bisa kalian lihat nih. Ini telur-telurnya udah pada mulai netes dan bapaknya udah mulai bikin buih nih buat naruh anak-anaknya. Nah tuh kalau kalian bisa lihat tuh ada kecil-kecil kayak semut gitu. Berenang-berenangnya masih masih serampangan gitu berenangnya. Karena burayak ini emang belum bisa berenang. Nah jadi belum bisa berenang maksimal ya.
Jadi di sini nanti kalau dia jatuh ke dasar, tugas bapaknya itu di sini tuh nyelamatin anak-anaknya, dimasukin mulutnya, nanti disemburin lagi ke busanya. Terus juga bisa kalian lihat nih, bapaknya ini ngerasa ada gangguan nih, karena di sini kan gue sorot pakai flash ya. Jadi kalau kalian ngeliat bapaknya makan anaknya itu jangan panik dulu. Dia kadang ngerasa ada gangguan aja. Nanti kalau misalkan dia ngerasa udah aman, nanti anaknya bakal dibalikin lagi ke busanya gitu. Jadi ya insting ngelindungin anak-anakannya gitu. Nah terus kalau udah kayak gini, ini bisa dibilang udah berhasil ya. Belum netes semua, tapi besok atau nanti malam tuh sisanya bakal netes juga. Oke, nanti bakal gua update anakannya di video-video berikutnya. Selamat mencoba guys, semoga berhasil. Jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like atau di share. Oke, sampai jumpa di video-video gua berikutnya. Thank you guys.